Selamat berjumpa kembali di hari ini. Namo Buddhaya. Berikut adalah kita akan memasuki pelajaran kelima, penjelasan puja bakti dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian puja bakti. Puja bakti adalah upacara, ritual atau sembahyang yang dilaksanakan sebagai ungkapan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Puja bakti dalam agama Buddha dengan cara yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyak aliran dan sekte sehingga doa yang digunakan berbeda-beda sesuai sekte masing-masing. Kemudian pengertian puja bakti selanjutnya. Tujuan melaksanakan puja bakti: menghormat dan merenungkan sifat-sifat luhur Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Inilah anak-anakku sekalian yang dimaksud dengan tujuan melaksanakan puja bakti. Kemudian yang kedua, meningkatkan keyakinan kepada Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang ketiga, mengembangkan 4 sifat luhur yang dimiliki Buddha Gautama, yaitu cinta kasih, belas kasih, simpati, dan batin seimbang, yang kita kenal dengan Brahma Wihara. Kemudian yang selanjutnya, mengulang atau membaca dan merenungkan kembali khotbah-khotbah Sang Buddha. Kemudian tujuan melaksanakan puja bakti berikutnya, melakukan anumodana, yaitu membagi perbuatan baik kepada makhluk lain. Kemudian yang terakhir dari tujuan melaksanakan puja bakti, berbagi kebajikan kepada semua makhluk hidup. Nah, itulah penjelasan tentang melaksanakan puja bakti. Selanjutnya anak-anakku, kita masuk yaitu manfaat puja bakti. Yang pertama, manfaat melaksanakan puja bakti itu yaitu memiliki keyakinan atau sadha yang kuat kepada Tiratana. Jadi Tiratana itu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian yang kedua, memiliki 4 sifat luhur, yaitu akan berkembang. Yang ketiga, dapat mengendalikan pikiran. Jadi pikiran mudah dikendalikan apabila kita sering melakukan puja bakti. Yang keempat, menimbulkan perasaan puas karena telah melakukan perbuatan baik. Selanjutnya yang kelima, menimbulkan kebahagiaan dan ketenangan di dalam batin. Nah, itulah ada 5 macam manfaat melaksanakan puja bakti. Tata cara puja bakti. Yang pertama, puja bakti diawali dengan membacakan parita atau sutra. Yang kedua, meditasi untuk mengembangkan batin. Yang ketiga, Biko, Romo Pandita, dan guru-guru agama Buddha akan membabarkan dhamma. Yang keempat, berdana untuk melatih kemurahan hati. Yang kelima, melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur yang telah meninggal.
Kemudian yang keenam, puja bakti ditutup dengan membacakan parita ataupun sutra. Berikutnya makna pembacaan parita, yaitu mengulang khotbah Sang Buddha. Jadi semua khotbah Sang Buddha itu diulang, yaitu kita bacakan di dalam parita itu. Itulah khotbah Sang Buddha. Yang kedua, mengembangkan sifat luhur Buddha Gautama. Yang ketiga, mendoakan agar semua makhluk berbahagia. Macam-macam puja bakti. Jadi puja bakti itu ada 3 jenis, yaitu kebaktian umum, kebaktian yang dilaksanakan secara bersama-sama di wihara, cetia maupun di sekeliling candi atau di sekitar candi. Yang kedua, kebaktian di sekolah, kebaktian yang dilaksanakan sebelum atau sesudah pelajaran agama Buddha dilaksanakan. Biasanya diawali dengan membacakan namaskara pata dan ditutup dengan namaskara pata. Tujuannya agar para siswa memiliki keyakinan yang baik terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang terakhir yaitu kebaktian pribadi, baktian yang dilaksanakan perorangan yang biasanya dilaksanakan di rumah. Jadi anak-anakku sekalian boleh melaksanakan puja bakti di rumah, namun sebelum itu harus menguasai atau mampu membaca parita-parita ataupun sutra, gatha, dan mantra. Selanjutnya, sikap hormat dalam melaksanakan puja bakti. Itu ada 5 macam, yaitu anjali. Nah, sikap ini dilakukan dengan mendekatkan kedua telapak tangan di depan dada. Anjali merupakan sikap umum yang mengandung arti hormat dan dapat digunakan untuk menyambut seseorang, mengucapkan salam, atau ketika berdoa. Yang kedua, namaskara atau sujud, yaitu sikap sujud dengan berlutut, membungkukkan badan hingga dahi menyentuh lantai, dan melakukan dan telapak tangan menghadap ke atas. Sikap ini menunjukkan penghormatan yang mendalam kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang ketiga, pradaksina, berjalan mengelilingi orang yang dihormati atau tempat suci searah jarum jam. Sikap ini melambangkan kehormatan dan penghargaan. Yang keempat, uthana, berarti berdiri untuk menyambut seseorang yang lebih tua atau lebih dihormati. Sikap ini menunjukkan kesopanan dan kerendahan hati. Yang terakhir adalah sami. Sikap ini dilakukan dengan merangkapkan kedua tangan di depan perut dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Sami merupakan sikap hormat ketika menerima seseorang atau ketika menerima ajaran Dhamma. Kelima sikap ini merupakan bagian dari praktik agama Buddha yang bertujuan untuk mengembangkan kerendahan hati, kesopanan, dan rasa hormat kepada semua makhluk. Nah, kemudian yang terakhir, wihara adalah rumah ibadah umat Buddha. Berikut adalah beberapa tata cara yang perlu diperhatikan saat berada di wihara, yaitu berpakaian sopan, menjaga ketenangan, menghormat patung Buddha, melepas alas kaki, tidak memakai atau minum di dalam ruangan ibadah, ikut arah petunjuk wihara. Yang terakhir, berkelakuan sopan dan santun. Nah, dengan mengikuti tata cara ini, anak-anak sekalian telah menunjukkan rasa hormat terhadap agama Buddha dan menciptakan suasana yang nyaman
bagi semua orang yang berkunjung ke wihara. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ini menjadi kebaikan buat kita semua. Semoga kita maju di dalam Dhamma. Terima kasih. Namo Buddhaya.